para teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk mengenali kemampuan diri sendiri. Nah, seringkali banyaknya kita yang merasa bahwa kita tidak mempunyai kelebihan, baik di bidang akademis atau pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, bahkan di kehidupan pribadi. Contohnya adalah masalah percintaan. Nah, dari kita belasan bahkan puluhan tahun kita sekolah, atau kita berkarir, atau kita berinteraksi sosial, masa sih kita tidak mempunyai kelebihan sama sekali? Ini ada yang salah. Memang manusia itu terlahir itu makhluk yang tidak sempurna. Nah, itu disematkan karena dari tolak ukur kesepakatan manusia. Jadi berdasarkan kesepakatan manusia sendiri ya. Padahal menurut Tuhan, manusia itu adalah sudah sempurna adanya menurut keberadaannya di bumi, di semesta alam, ya kan? Jadi memang ada dua tolak ukur ya, perbedaan sempurna dan ketidaksempurnaan itu. Nah, seringnya kita berpikir bahwa banyak orang yang bilang bahwa manusia itu tidak sempurna. Nah, di sini kita jadi berfokus pada ketidaksempurnaan itu. Kita berfokus pada kekurangan diri. Nah, seringnya kita berpikir kita itu makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang jelek gitu kan, makhluk yang buruk gitu. Nah, ini disebabkan karena pikiran kita yang bias gitu, yang disebut juga dengan negativity bias atau negativitas bias. Apa sih negativitas bias itu? Jadi negativitas bias itu adalah kecenderungan kita untuk mengingat hal yang negatif atau info-info yang negatif gitu, dibanding dengan hal yang positif. Nah, berpikir bias itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, dari nenek moyang kita, dari zaman batu dulu memang sudah ada berpikir bias itu. Nah, mereka menggunakan berpikir bias itu adalah untuk mempertahankan diri dari serangan kelompok lain maupun dari serangan binatang buas. Jadi berpikir negatif itu mereka untuk pengalaman ya, untuk mengingat bahwa bagaimana cara mereka untuk mempertahankan diri apabila ada serangan binatang buas. Misalnya mereka lari ke gunung, atau lari ke dalam goa, atau lari ke atas pohon gitu. Jadi cara untuk membentengi diri dari serangan binatang buas atau kelompok lain. Nah, ini sudah ada sejak zaman batu ya, negatif bias ini. Nah, dari lahir pun sebenarnya manusia itu struktur otaknya tuh sudah terbentuk untuk lebih mengingat hal-hal yang negatif. Itu kenapa selama hidup kita, dari kita lahir sampai kita besar dan dewasa sekarang ini, itu yang kita ingat itu lebih ke arah hal-hal yang negatif dibandingkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang negatif ini justru kadang membuat kita menjadi trauma di dalam hidup gitu, dibandingkan dengan hal-hal yang positif yang pernah kita lakukan atau yang pernah kita alami, yang pernah kita terima di dalam hidup. Nah, kadang juga apabila kita diberi suatu kuesioner ya, untuk
menuliskan, sebutkan hal-hal positif maupun negatif di dalam dirimu, ya kan? Ada 2 kolom tuh, hal positif, hal negatif. Nah, dengan lancarnya kita menuliskan hal-hal yang negatif dari A sampai Z, sedangkan hal-hal yang positif di kolom itu akan 1-2 kita isi. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena kita tidak aware dengan hal positif atau kelebihan di dalam diri kita. Yang kedua, kita merasa malu untuk mengakui kelebihan di dalam diri kita. Takutnya kita dibilang sombong atau terlalu percaya diri gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang merupakan batu sandungan kita untuk sebenarnya untuk refleksi diri, ya, untuk mengukur sampai di mana kita mempunyai kelebihan maupun kekurangan di dalam diri gitu. Nah, seringnya manusia itu lebih cenderung berpikir bahwa lebih fokus untuk memikirkan hal-hal yang negatif ini gitu. Bahkan ada suatu eksperimen yang mengatakan bahwa manusia memang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi kalau negatif biasnya itu sudah mempengaruhi dirinya, maka kepercayaan dirinya itu akan terancam gitu, akan jatuh gitu. Jadi kita berpikir bagaimana kepercayaan diri kita ini akan tiba-tiba jatuh atau akan tiba-tiba runtuh bila terbersit pikiran bahwa kita ini banyak kekurangan gitu. Kita ini tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Padahal kita ini kurang menggali apa yang menjadi kelebihan kita. Kita harusnya tulis tuh, apa yang menjadi kelebihan kita selama ini, yang tidak kita sadari, yang kita tidak aware, yang tidak kita kurang mengerti. Bahkan mungkin belasan kelebihan kita ini tidak dimiliki oleh orang lain. Kita tidak sadari itu. Gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita untuk lebih mengenal untuk diri sendiri, gitu. Untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama adalah kita menghentikan setiap pikiran negatif yang muncul atau dia datang ke permukaan, gitu. Jadi kita hentikan, gitu. Karena di sini yang memegang kendali itu adalah diri kita untuk menghentikan pikiran negatif itu. Jangan jadi kebalikan, pikiran negatif yang mengendalikan kita. Itu salah. Justru diri kita yang bisa mengendalikan pikiran negatif kita. Gitu. Yang kedua adalah menutup pikiran yang negatif itu dengan pikiran yang positif. Gitu. Di sini artinya bahwa kita mengingat hal-hal apa yang telah kita perbuat, yang telah memberikan sumbangsih positif ke kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Gitu. Jadi kita berfokus pada pengembangan diri kita. Gitu. Yang ketiga adalah selami bahwa segala hal yang muncul, kejadian-kejadian negatif yang telah kita alami itu bukan dari kesalahan atau bukan dari kegiatan negatifnya yang kita ingat,
Tapi yang harus kita ambil benang merahnya adalah pembelajaran apa di sini yang bisa kita ambil dari kesalahan yang telah kita perbuat gitu. Nah, agar kita itu jadi mengetahui berfokus ke arah mana kita bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Berfokus pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah lakukan meditasi. Nah, meditasi ini kembali lagi kita untuk masuk ke dalam diri, lebih mengenal diri kita, baik itu baik dan buruknya, positif dan negatifnya. Jadi kita lebih mengenal dengan diri kita sendiri dan apa yang kita inginkan di dalam hidup. Nah, kalau keempat hal ini sudah kita jalani, nah mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, baik itu positif maupun negatif. Dan kita terutama kita harus berfokus pada kelebihan kita, pada positif kita, untuk kita lebih berkembang, untuk kita lebih maju, mengembangkan diri kita menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi manusia yang bisa berkembang jiwanya, bisa berkembang pertumbuhan jiwanya, pertumbuhan psikologisnya, pertumbuhan wawasannya ke arah yang lebih baik. Nah, segitu dulu ya teman, sharing singkat dari saya. Apabila teman ada pertanyaan atau hal-hal apa yang ingin kita kupas di next konten saya berikutnya, silakan teman-teman lampirkan tulisan di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Apabila ada video saya yang terbaru, itu akan muncul di notif HP teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman. Jadikan kita manusia yang pandai bersyukur. Jadikan kita manusia yang lebih mengenal akan diri kita sendiri, yang bertujuan untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Jadikan kita manusia yang selalu penuh dengan cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Terima kasih ya teman. Salam Rahayu.